Salam Bapak Ibu, Saudara, dan semua sahabat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita semua, yaitu tentang perintah di dalam perjanjian yang baru. Di dalam kehidupan kasih karunia, dalam perjanjian yang baru ada perintah yang jelas diberikan Tuhan kepada kita, pada murid-muridnya, yaitu seperti yang tertulis di kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 23, dikatakan begini, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ada dua perintah yang diberikan Yesus kepada kita di dalam kasih karunia, di dalam perjanjian yang baru, yaitu percaya kepada nama Yesus Kristus Tuhan kita dan mengasihi sesama. Ini juga Yesus menggenapi perintah di dalam hukum Taurat dalam perjanjian yang lama, yaitu kesimpulan daripada hukum pertama, hukum Taurat, yaitu hukum vertikal, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Yesus memberikan perintah pertama itu dengan berkata, percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Jadi perintah pertama di dalam perjanjian yang baru adalah percaya kepada nama Yesus Kristus anak Allah. Jelas, lebih spesifik, karena Yesus telah menggenapi hukum vertikal yang diajarkan pada hukum Taurat, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Kita tahu kita tak bisa melakukannya, kita tak mampu melakukannya, karena yang menerima hukum Taurat sendiri langsung, yaitu Musa, juga tidak dapat melakukannya. Dibuktikan dengan dia gagal masuk ke tanah Kanaan. Saya dan saudara dan semuanya orang berdosa tidak bisa melakukan itu, sehingga Yesus menggenapinya. Dia mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan hukum yang kedua, yaitu di dalam perjanjian baru, kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus. Saling mengasihi, lebih spesifiknya, Yesus telah memberikan perintah itu kepada Yohanes dan teman-temannya, murid yang lain, yaitu pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, Yesus memberikan perintah itu, seperti yang tertulis di Yohanes 13 ayat 34. Yesus mengatakan begini, aku memberikan perintah baru. Jadi ini adalah perintah baru, bukan perintah yang lama. Perintah yang lama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengatakan perintah yang baru di sini, yaitu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Yesus tidak mengatakan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, tapi Yesus berkata begini, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan mengatakan dalam perjanjian baru, perintah yang baru ini, Tuhan memerintahkan supaya kita mengasihi sesama
seperti Kristus telah mengasihi kita. Bukan mengasihi seperti diri sendiri, bukan. Dalam perintah yang baru jelas, mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Karena perintah ini juga digenapi Yesus. Dia mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri. Dia mengasihi kita sepenuhnya. Dia mencintai kita sepenuhnya. Bahkan dia rela mati menggantikan kita terhukum di kayu salib supaya kita diselamatkan. Jadi Tuhan memberikan contoh kepada kita, orang-orang percaya, untuk mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Jadi kita belajar daripada Kristus mengasihi kita. Jadi semua startnya, mulanya untuk mengasihi Tuhan adalah Tuhan Allah sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan mengasihi sesama bukan lagi seperti diri sendiri, tetapi melihat Kristus mengasihi kita, maka seperti itulah kita mengasihi orang lain. Buah daripada kasih anugerah, kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, orang-orang percaya dimanapun Anda berada, perintah dalam perjanjian baru jelas. Karena perintah dalam perjanjian yang lama, yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, kita tidak bisa lakukan, kita nggak mampu lakukan itu. Dan Yesus telah menggantikan kita untuk melakukan itu dan menggenapi hukum itu di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga kita saat ini hidup di dalam perjanjian yang baru, hidup di dalam kasih karunia. Semua hanya oleh karena kasih Tuhan, dan semuanya telah Yesus genapi, sehingga kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia telah menggenapi perintah itu. Kita percaya semua telah diselesaikan, hukum Taurat telah digenapi, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan Allah dengan menyadari bahwa kita terlebih dikasihi oleh Tuhan sebelum kita mampu mengasihinya, dan Dia mensuplai kita untuk mampu mengasihinya. Begitu juga Tuhan mensuplai kita. Tuhan memberikan karakter, Tuhan memberikan contoh untuk mengasihi sesama. Tuhan mengasihi kita dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau Tuhan sampai seperti itunya mengasihi kita, maka ketika kita menyadari kasih itu, kita juga mengasihi yang lain, sehingga kita dengan sukacita untuk memberitakan Injil kabar baik kepada orang lain, mengasihi mereka untuk mereka diselamatkan seperti Tuhan telah menyelamatkan kita. Mari kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama seperti Kristus telah mengasihi kita, dengan terus memberitakan Injil dan melakukan perbuatan baik untuk membuktikan bahwa kita adalah murid Kristus. Itulah perintah dalam perjanjian yang baru, percaya kepada nama Yesus, anaknya, dan mengasihi sesama seperti Kristus telah mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.